Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya jadi kalau yang trailer malam ini nih ceritanya itu ada beberapa kejadian. Salah satunya mulai di waktu pernikahan dari karakter Alia dan Devan ini, di mana karakter Alia itu dikunci dalam kamar mandi atau di toilet. Nah, selama beberapa episode terakhir ini nih, Devan sama Alia coba cari tahu siapa sih pelakunya gitu kan. Yaudah kita telusurin tuh sampai akhirnya ketahuan tuh. Ternyata yang mengunci itu, yang menyuruh orang untuk mengunci itu adalah Om Wildan gitu. Jadi akhirnya kita telusurin, untuk menelusuri itu kita juga harus berantem, ada adegan fighting yang heboh. Nah ini pertama kali kita ngelihat si Alia sama si Devan ini tuh berantem bersama-sama gitu. Jadi mereka kayak tag team gitu lah, kayak ala-ala Mr. and Mrs. Smith gitu loh. Cia. Iya. Seru, tapi berat syutingnya. Berat banget. Harus ngangkat Alia terus. Tapi Alia nggak berat kok, tenang, aman. Oke, ada stuntman-nya gitu yang udah makin Maunya sih begitu, tapi nggak ada. sendiri ya. Sendiri semuanya. Gimana tuh Mas membangun chemistry-nya? Oh, nanti harus gini ya. Berapa kali take di adegan itu sendiri sih? Berkali-kali karena adegannya tuh ceritanya memang kan kerjasama ya antara Alia dan Devan, di mana ceritanya aku ngangkat Alia, terus Alia ya menggunakan momentum itu untuk tendanglah lawan-lawan kita. Sampai salah satunya tuh kayak dijepit gitu lehernya, terus akhirnya dia sampai salto gitu. Seru sih hasilnya ya, cuman syutingnya tuh lumayan heboh dan ya lumayan bikin encok ya gitu. Tapi seru sih syutingnya. Membangun chemistry-nya seperti apa sih Mas Alia dan Devan sendiri? Kalau Alia sama Devan, jujur di sini aku beruntung banget dapat Oci, karena Oci itu emang tipe-tipe yang ya bener-bener komit 150% lah ke perannya gitu kan. Yang bener-bener ya udah sekarang di sinetron ini kita jadi suami istri. Udah mantap gitu kan. Jadi ya nggak ada canggung-canggungnya gitu. Dan juga dari Oci bagusnya adalah orangnya sangat spontan ya gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada kayak beberapa gerakan atau komentar-komentar spontan dia yang keluar begitu aja, yang nggak direncanakan. Jadi ya tugas aku sebagai Devan ya intinya ya udah nyaut aja gitu kan, disambut aja deh gitu, disambut aja. Dan sama dia tuh kalau improvisasi enak sih. Jadi orangnya nggak kaku, orangnya luas aja lah gitu. Kalau misalnya kita roba-roba dikit, kita improvisasi, ya udah dia sambut juga. Ya udah jadi enak tuh kayak main pingpong gitu loh. Oke, udah dapet lah ya. Jadi enak sama dia. Jadi sama Pak Dodi juga enak, dia udah mulai percaya sama kita. Kalau di episode awal, Pak Dodi itu sutradara kita ya, Pak Dodi Janas. Love you Pak Dodi. Jadi kalau di episode awal itu memang kita masih banyak diarahin sama Pak Dodi, harus lebih begini, harus lebih begono gitu. Tapi udah makin kesini sih Pak Dodi makin percaya sama kita. Jadi udah enak tuh. Jadi kalau ada adegan Alia sama aku, kita udah ngerti nih intinya apa. Ya udah kita mainin deh gitu. Terus kadang-kadang terjadilah kespontanan yang nggak direncanakan. Kita jalanin aja, kita ikutin aja, luwes aja, pokoknya ya ikutin aja lah. Akhirnya ya udah hasilnya jadi enak gitu. Dan kita juga seneng, kita ngelihat dari komentar-komentar netizen juga mereka lihat hasilnya tuh mereka suka, ada yang gemes, ada yang gregetan gitu kan. Jadi ya kita seneng juga. Jadi ternyata kerja keras kita tuh ada hasilnya. Sudah secinta apa sih Devan sama Alia sih Mas? Belum, kan masih kawin kontrak nih. Masih kontrak ya? Masih pernikahan kontrak, jadi kalau saat ini sih ceritanya kayak mungkin saling peduli, saling membutuhkan deh gitu. Mungkin kalau saling peduli belum sampai level situ ya, tapi udah di level saling membutuhkan. Masih adalah sama-sama masih punya rahasia masing-masing.
masih punya masa lalu masing-masing, tapi udah saling membutuhkan, saling kerjasama, jadi udah sama-sama ngerti bahwa kalau mereka nggak kerjasama ya mereka semua rencana mereka akan kacau deh gitu. Mas berasa gitu di situ. Oh iya, ya justru itu karena ada banyak sekali nih tantangan dan rintangan di perjalanan kita ya, maksudnya ada kakak Miko, terus juga ada ya ibu Helsi, terus juga ada Fuad, terus ada banyak sekali karakter yang kayaknya ingin, dan Jenny tentunya yang ingin mempersulit hidup kita. Tapi ya justru mungkin gimana ya, pesan dari sinetron ini adalah ya kalau memang sudah saling ditakdirkan gitu ya, apapun rintangannya bersama-sama kita tetap kuat, bersama-sama kita pasti bisa melewati ini gitu. Pertama kali main sama Oci, Mas. Ini pertama kali main sama Oci ya. Dan ya aku kaget karena awalnya aku pikir aduh gimana ya, udah lama nih main sinetron gitu ya, bisa nggak ya lawan mainnya, bisa nggak ya, maksudnya enak nggak ya gitu, karena ini kan bakal ketemu setiap hari nih gitu kan, terus adegannya bareng semua, bangun chemistry, bisa nggak ya ini nggak ya gitu. Tapi ternyata sekali lagi jangan kasih tahu Oci ya, nanti dia besar kepala loh gitu. Tapi ya ini cuman antara kita aja ya gitu. Jadi sama Oci tuh bener-bener aku beruntung banget, bersyukur banget bisa dapat lawan main dia karena bener-bener enak banget deh sama dia gitu. Emang orangnya luas banget deh, dan juga ya murah senyum, banyak ketawa, kita juga bisa bercanda di lokasi gitu kan. Rame orangnya. Ya kadang-kadang kalau aku ada ide-ide yang kurang cerdas gitu untuk bercandaannya tuh dia tuh idenya sama gitu kan. Jadi ternyata udah frekuensi udah sama nih. Bukan cuma untuk hal cerdas aja tapi untuk hal bodoh juga sama frekuensinya. Jadi bagus. Siap-siap menjaga, apalagi stripping gitu, Mas. Itu kayaknya udah tugas aktor ya, harus kelihatan fresh ya. Waktu itu pernah aku syuting web series sama orang-orang yang biasa stand up comedy gitu. Yang jarang lah syuting-syuting gitu kan. Kita syuting tuh 20 jam lebih. Terus mereka bilang, Vin, lu kurang ajar ya. Kenapa? Gitu. Ini kita syuting 20 jam lebih, muka lu tetap seger. Muka gue udah asem gini nih gitu kan. Gimana sih caranya? Terus aku bilang, ya nggak tahu gimana ya, karena kalau kita udah lama acting tuh, udah lama di depan kamera, kayaknya secapek-capeknya, misalnya udah ngantuk banget gitu. Tapi kalau kita udah nyampe set gitu, udah denger kata-kata rolling, denger kata action, kayaknya apa sih, badan tuh udah kerja sama, jadi badan udah ngerti, oh saatnya kerja, yuk guys, yuk semangat gitu kan, jadi akhirnya kelihatan cerah lagi gitu. Jadi Pikir positif dan semangat untuk serius kerja. iya, berpikir positif, mikirin nanti bulanannya gitu kan. Profesional ya. Iya, kan ujung-ujungnya duit. Udah, nggak, tapi ya mungkin juga ya satu pasti perawatan-perawatan gitu adalah, kalau aku sih standar ya cuman kayak pakai moisturizer, bersihin wajah kayak gitu-gitu. Kalau enggak ya nanti pasti jerawatan di mana-mana ya. Tapi selain itu ya palingan berpikir positif, terus maksudnya juga ya hubungan sama pemain-pemain lain tuh baik semua, bagus semua, kita banyak ketawa, jadi nggak stres lah gitu, bawaannya tuh enak lah gitu. Jadi hati tuh selalu adem. Terus selain itu ya palingan ya makan yang baik gitu ya, makan yang sehat, makan yang cukup. Kalau bisa olahraga, cuman kalau sekarang tuh udah syuting setiap hari udah susah olahraganya. Walaupun ada waktu, misalnya syuting agak siangan, tenaganya nggak ada, habis. Biasanya apa, Mas, olahraganya? Biasanya tuh fitness sama jalan kaki, nggak lari ya, tapi jalan kaki tuh biasanya. Jadi ngejar 10.000 langkah per hari. Cuma kalau di lokasi itu agak susah mencapai itu. 10.000 langkah sehari. Itu harusnya minimum. Wow, tiga banget pikirannya. Ya, karena pemikirannya gini, kalau misalnya masih muda nih, kayak Mbak Titi sekarang masih muda, nggak apa-apa, nggak berasa. Tapi kalau nanti udah umur 60 ke atas, kalau kita nggak biasain dari sekarang, ujung-ujungnya nih, buat semua teman-teman yang udah umurnya 60 ke atas, biasanya di sini nih masalahnya nih. Ini apa sih, ligamen ya kalau nggak salah, antara apa sih, antara tulang dengkul tuh, dari yang atas dan bawah tuh, kalau kita nggak biasain jalan kaki, itu artinya otot-ototnya tuh lemah. Jadi nanti kalau kita udah tua, itu pasti akan sakit, karena kemungkinan besar kita kena osteoporosis namanya ya.
Tapi kalau kita bisa sering jalan itu ototnya lumayan. Jadi walaupun ini udah habis nih ligamennya, tapi kalau ototnya kuat tuh jadi tetap lebih aman gitu. Berarti Mas udah investasi dari dulu ya untuk jalan kaki. Iya, nanti bunganya nanti. Oke, Investasi jangka panjang tuh. Iya. aku belum investasi sama sekali nih. Iya, jadi coba mulai investasi sekarang. Nggak ada modal duit kok, cuman modal semangat aja. Iya, waktu dan tenaga udah gitu aja. Kalau makan bawa sendiri berarti? Apa? Nggak bawa sendiri susah sih karena kita syuting sampai malam, kadang-kadang sampai pagi, kadang-kadang terus syutingnya ya pagi lagi. Jadi kalau nyiapin makanan sendiri susah. Biasa sarapan sih, sarapan aku nyiapin sendiri. Tapi makan siang, makan malam tuh biasanya beli. Begitu. Tuh ngitung kalori biasanya. Sampai ke sana ya Mas ya? Mau nggak mau. Harus sih, kalau nggak sehat ya. Iya, itu kalori karena kalori itu ada lemaknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ya itu dihitung semua gitu. Yang namanya nggak kering. Mungkin aslinya aku vampir kali ya. Awal muda ya. 100 tahun tetap Makanya kan jarang lihat aku di luar kalau siang hari kan. Nah, gitu. Langsung curiga. Enggak, bercanda ya. Terus perawatan keseluruhan ke klinik nggak pernah ya? Klinik waktu itu pernah tapi itu endorsan. Tapi nggak pernah lagi habis itu. Nggak, biasa beneran cuman itu aja ya. Maksudnya ya kayak standar banget ya. Maksudnya kayak moisturizer sama ya kalau pakai. Jadi kita ceritanya kalau syuting tuh biasa harus pakai bedak masalahnya. Nah jadi itu harus dibersihin gitu. Itu sih palingan. Audio Jungle.